Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu pekan ke-27. Injil yang diperdengarkan kepada kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 16. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Injil yang kita renungkan pada hari ini mengisahkan tentang perceraian. Ketika Yesus sedang mengajar banyak orang, datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai dia. Kaum Farisi melihat bahwa Yesus bersama orang banyak, maka mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan. Yang menarik bahwa Yesus justru sudah terlebih dahulu mengetahui pikiran mereka, sehingga Yesus menjawab mereka dengan pertanyaan, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Lalu mereka mulai mengisahkan tentang hukum Musa yang mengizinkan perceraian dengan memberikan surat cerai. Lalu Yesus menjawab mereka, "Justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa memberikan surat cerai. Sebab pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, supaya mereka bersama dan menjadi satu daging. Sebab laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Karena itu mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Maka yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus ingin menyadarkan orang-orang Farisi tentang pandangan dan penafsiran mereka yang keliru terhadap hukum Musa. Sebab Musa memberikan surat cerai karena ketegaran hati mereka. Ketegaran hati yang dimaksudkan adalah kekerasan hati dan ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah. Musa justru memberikan surat cerai demi melindungi hak dan martabat kaum perempuan. Dengan surat itu, perempuan lebih bebas untuk memilih hak hidupnya. Sebab pada zaman itu, perempuan dianggap sebagai kelas rendah dan budak, sehingga laki-laki selalu menindas mereka. Sungguh, suatu ketidakadilan tercipta ketika perempuan kedapatan berbuat zina, maka akan dirajam dan dilempari dengan batu sampai mati, sementara laki-laki tidak dihukum. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus telah memperbarui dan mengembalikan hukum perkawinan yang dikehendaki Allah sejak semula. Perkawinan yang sejati yaitu satu untuk selamanya. Perkawinan Katolik bersifat monogami dan hanya maut yang dapat memisahkannya. Perkawinan Katolik bersifat sakral karena dimeteraikan oleh iman dan cinta Tuhan. Perkawinan Katolik bertujuan untuk menghadirkan kehidupan pasangan suami dan istri yang bahagia, rukun, dan setia sampai maut memisahkan. Dalam kenyataan, banyak sekali keluarga-keluarga Katolik yang tidak setia dan meninggalkan pasangannya. Hal ini menjadi tantangan bagi keluarga Katolik zaman sekarang. Kita mesti sadar bahwa perceraian punya efek buruk bagi anak-anak, di mana anak-anak akan diterlantarkan, kehilangan kasih sayang, dan kehilangan
masa depan. Dengan kata lain, hubungan pasangan yang renggang dan terpisah akan merusak pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Oleh sebab itu, dalam menjalin hubungan sampai pada proses perkawinan, mesti ada pertimbangan dan persiapan yang matang. Tidak boleh asal-asalan dan untuk kepuasan diri. Sebab kata-kata yang diucapkan dalam janji perkawinan itu adalah sumpah yang mengikat sampai seumur hidup. Perkawinan bukan untuk mengutamakan kebahagiaan orang tua, keluarga, dan pihak lain, tapi pertama-tama adalah kebahagiaan dari pasangan itu sendiri. Yang dibutuhkan dalam perkawinan bukan soal gaun yang indah, mewahnya tempat acara, dan ramainya pesta, tetapi soal ketulusan cinta dan pemberian diri yang murni dari hati. Jika basisnya adalah cinta yang tulus, maka rumah tangga itu akan langgeng sampai maut memisahkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Setiap panggilan hidup yang kita jalani tentu punya salib yang mesti dipikul. Ada salib yang kecil dan ada yang besar. Jika kita setia memikul salib-salib tersebut, maka kita akan semakin sempurna dalam panggilan kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan tidak memberikan ujian melampaui kemampuan kita. Ujian apapun dalam hidup rumah tangga dan panggilan kita masing-masing, pasti kita dapat melewatinya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi pasangan suami dan istri mesti meneladani relasi Kristus dan jemaat yang digambarkan Rasul Paulus dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Rasul Paulus mengatakan bahwa hubungan penerikan itu yaitu seperti Kristus dengan jemaat. Demikian juga suami semestinya mengasihi istri. Tidak mungkin Kristus menceraikan jemaat. Di pihak Kristus, ia pasti akan mempertahankan jemaatnya seburuk apapun kondisi jemaat. Dalam kehidupan keluarga, jika suami tidak mencintai istri, berarti ia menunjukkan bahwa Kristus yang kita imani tidak mencintai jemaatnya. Demikian pun, jika istri tidak mengikuti suami, maka sebenarnya ia menunjukkan bahwa jemaat kita tidak setia mengikuti Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi keluarga-keluarga Katolik yang setia, karena yang mempersatukan pasangan itu adalah Allah sendiri. Barang siapa tidak setia pada janji perkawinannya, berarti ia mengingkari hukum Allah. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.